Pak Tim, saya sudah ini co-host ya. Ya. Oke, selamat malam semua Bapak Ibu Saudara. Mari kita mulai kelas kita pada malam hari ini ya. Oke, selamat datang Pak Imer Butar-Butar. Berdoa Pak untuk kita malam hari ini. Halo Pak Imer Butar-Butar. Oh ya, hilang sinyal barusan, jadi saya tidak dengar. Oke, baik. Oh, berdoa Pak Imer untuk memulai kelas kita malam hari ini. Silakan. Baik, kita berdoa. Bapa Maha Besar dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur Tuhan di kesempatan yang indah di malam hari ini ketika kami diberi waktu untuk kami belajar dan menggali kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, kami mohon pimpinan kuasa daripada Roh Kudus menuntun kami dan memberikan kepada kami pemahaman yang lebih lagi, sehingga kami dalam pelayanan kami menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Speaker yang malam hari ini akan membimbing kami dalam pelajaran ini. Roh Kudus, mari urapi, mari tolong. Kami semua yang mengikutinya diberi pemahaman oleh kuasa Roh Kudus dan menjadi hormat kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Kelas malam hari ini kami segera mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, makasih Pak Imer. Saya serahkan langsung ke Pak Bambang. Ya, Tuhan berkati. Baik, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita akan bersama-sama menelaah bagian yang akan kita sama-sama pelajari pada malam hari ini, yaitu di dalam surat Galatia pasal yang kedua. Surat Galatia pasal yang kedua di ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-21. Ini Pak Tim mau ngefullin di mana? Slideshow Pak, slideshow Pak, yang atas, slideshow diklik keluar. Bentar, slideshow-nya atas di mana? tengah, atas tengah. Oh. Animasi sebelahnya. Boom, terus ke kanan. Bentar sih. Ini ketutupan. Oke, saya stop dulu sebentar ya. Kok nggak ada di bawah ya? Bentar. Tulisan di atas biasanya bisa ini kok Pak, hilang sendiri. Iya, ini enggak mau hilang. Desain ini. Terus Pak, ke kanan ada slideshow. Bentar, saya ini ketutupan ini loh Pak Tim. Oh gitu ya. Dan apa-apa deh. Gini aja. Ya, nanti. Baik, Bapak Ibu, kita mempelajari dalam Galatia pasal 2 ayat 11 sampai yang ke-21. Saya mengajak kita memikirkan tentang hidup oleh iman dalam kasih karunia Yesus Kristus. Nah, kalau Bapak Ibu sudah membaca bagian-bagian ayat ini, ya, saya akan mulai dari ayat yang ke-11. Ya, dari ayat yang ke-11, tapi sebelumnya kita coba melihat ya, secara ringkas surat Galatia itu fokusnya dibagi menjadi 3 bagian. Ya, dibagi menjadi 3 bagian. Jadi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, pasal 1 sampai pasal yang kedua, itu Paulus mempertahankan otoritas kerasulan. Ya, jadi ayat 1 sampai ayat yang kedua, Paulus sedang mempertahankan otoritas kerasulan. Jadi yang
kita pelajari malam hari ini menyelesaikan bagaimana Rasul Paulus itu mempertahankan otoritas kerasulan. Nah, minggu depan kita akan memahami dari bagian 2 pasal itu, pasal 3 dan pasal 4 adalah mempertahankan sifat atau natur daripada Injil. Ya, lebih fokus lagi ya dari pasal 2 ayat-ayat yang terakhir ya bagaimana sifat dan natur Injil. Lalu pasal 5 dan pasal yang ke-6 kita akan fokus kepada bagaimana aplikasi. Ya, aplikasi di mana doktrin yang sudah dipelajari di pasal 1 sampai pasal 4 lalu diaplikasikan, apa istilahnya itu. Ya, diaplikasikan menjadi bagian yang dapat dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, tentunya kebenaran daripada doktrin itu akan menentukan sikap. Ya, kebenaran dari doktrin itu akan menuntun, mengarahkan hal-hal yang aplikatif. Gitu. Jadi hal-hal yang aplikasi itu tidak mungkin tidak dipengaruhi oleh sebuah falsafah atau pandangan atau worldview tentang melihat semua yang ada di dunia ini ya dipengaruhi oleh falsafah, ideologi atau doktrin yang dipahami. Sehingga pengaplikasiannya akan seperti itu. Begitu juga melihat tentang Alkitab, menafsir firman Tuhan, itu akan mempengaruhi bagaimana mengaplikasikan. Ya, sebab itu banyak gereja itu memiliki nama masing-masing dengan penekanan fokus masing-masing itu karena perbedaan atau perbedaan fokus daripada melihat bagaimana amanat Tuhan, bagaimana perintah Tuhan, bagaimana fokus yang dilihat dari firman yang ditafsirkan. Nah, baik. Nah, Bapak Ibu, Rasul Paulus mempertahankan otoritas kerasulannya seperti yang kita sudah pelajari ya dari Galatia pasal 1 itu waktu kita membaca pasal 1 ayat yang ke-1 itu Rasul Paulus dengan tegas mengatakan dari Paulus seorang rasul. Bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Itu yang disampaikan. Bagaimana dia menyatakan dirinya adalah benar-benar sebagai rasul. Juga di ayat yang ke-11 ya dan ayat yang ke-12. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerima penyataan Yesus Kristus. Menerima penyataan Yesus Kristus. Lalu ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17, tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia, juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Nah, di sini Rasul Paulus mempertegas panggilannya dan pengutusan Allah kepada dia sebagai seorang rasul. Karena Galatia ini sebenarnya fokusnya adalah bagaimana bagian-bagian yang diserang oleh saudara-saudara yang dari Yerusalem, yang mengajar, yang mengatakan mewakili pengajaran-pengajaran yang sudah diberikan 12 rasul dari Yerusalem untuk mengajar mereka sebagai murid-murid Kristus. Nah, Rasul Paulus diserang secara legal kerasulannya.
apakah kerasulannya itu resmi, dan itu yang diserang. Dan juga gereja secara tidak langsung diserang oleh datangnya ajaran-ajaran yang berbeda dengan ajaran Injil, dengan ajaran palsu itu. Maka Rasul Paulus dengan wibawa kerasulannya memberikan sebuah ayat atau sanggahan daripada rasul-rasul palsu atau guru-guru palsu yang mengajar orang-orang yang ada di Galatia. Nah, di sini Rasul Paulus menegaskan bagaimana dirinya adalah seorang utusan Yesus Kristus. Jadi bisa kita pahami dari awal Rasul Paulus mengatakan bahwa benar-benar apa yang diterima itu datang dari Tuhan, dan memahami kebenaran, memahami Injil, ya, penterjemahan dari ajaran-ajaran yang sudah disampaikan dalam Perjanjian Lama itu benar-benar diajar oleh penyataan-penyataan yang disampaikan oleh Yesus Kristus sendiri yang diajarkan kepada dia. Ya, kita mungkin tahu mungkin perjalanan ke Arab itu juga adalah sebuah kontemplasi atau sebuah penyendirian Rasul Paulus dengan Allah, dengan Tuhan, dengan Kristus, bagaimana dia dituntun dan diajar untuk menjalankan apa yang dikehendaki oleh Kristus di dalam melanjutkan atau menjalankan amanat agung Yesus Kristus. Itu yang dilakukan. Ya. Nah, kalau kita melihat dalam peta ini, bagaimana sebenarnya Rasul Paulus menjalani perjalanan penginjilan yang pertama, ya, dari Damsyik, ya, itu dia pergi ke wilayah Arab, ya, lalu dia kembali masuk, ya, dan dia melayani juga di wilayah setelah dia datang kepada rasul-rasul bersama dengan Barnabas. Datang kepada, dia menceritakan dia menginap 15 hari di rumah Petrus, perjumpaan dengan Yohanes atau Yakobus di sana, ya. Lalu kita sudah belajar minggu yang lalu bagaimana mereka mengikat satu perjanjian, pembagian, pemisahan tugas, bagaimana Paulus mengajarkan untuk orang-orang yang non-Yahudi, yang bukan Yahudi, dan rasul-rasul yang ada di Yerusalem mengajar untuk orang-orang yang ada di yang orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem dan di tempat-tempat yang lain. Nah, ini di wilayah Derbe, di wilayah Antioquia, di Listra, dan di Derbe. Ya, Derbe ini wilayah yang dilayani. Ya, ini wilayah Galatia, beberapa kota yang ada di Galatia. Nah, ayat yang ke-11 dari pasal 2 sampai 14, ya. Tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia, aku berterang-terangan menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri, menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya tidak ingin kita
berlebihan dalam melihat pertentangan antara Paulus dan Kefas. Ya, mereka tidak memperuncing persoalan sampai berlebihan, jadi maka kita menafsirkannya juga tidak boleh memperuncing persoalan yang sedang kita baca, yang sudah terjadi dan sudah selesai. Nah, sebenarnya persoalan yang disebut dengan kesalahan ini bukan kesalahan secara konsep doktrin atau teologis. Jadi kesalahan ini jelas hanya karena sebenarnya secara etika. Ya, walaupun memang jika diteruskan akan mempengaruhi pemberitaan Injil. Karena kemunafikan, karena menganggap orang yang tidak bersunat itu bukan saudara seiman. Nah, itu akan menjadi persoalan. Tetapi persoalan itu selesai karena teguran yang keras dari Paulus kepada Kefas, kepada Petrus, yang sebenarnya adalah senior, adalah orang yang memang sangat dekat dengan Yesus, yang banyak mendengar apa yang disampaikan Yesus dan terus bergaul selama pelayanan 3,5 tahun Yesus di dunia ini. Tetapi Paulus sekali lagi dengan otoritas kerasulan yang memiliki satu bobot yang sama, ya, sebagai junior atau senior tidak lagi melihat otoritas yang berbeda, tetapi otoritas yang sama yang dimiliki karena dia juga diangkat sebagai rasul. Ya. Nah, keberanian otoritas Paulus ini dari mana? Yaitu tadi yang kita baca bahwa dia diutus oleh Allah dengan kasih karunia menyatakan anaknya kepadaku, ya, dan dia dipanggil sejak sebelum dari kandungan ibuku dan lain sebagainya, dan itulah wibawa kerasulan yang disampaikan sehingga dia berani menegur Kefas. Jadi sekali lagi ini bukan persoalan konsep doktrin atau konsep teologis, tetapi konsep etika di mana Rasul Petrus yang sudah beberapa kali bertemu, biasanya kalau mereka bertemu, ya, semeja sehidangan, makan sehidangan itu bukan sekali saja, tetapi setiap hari mereka berkumpul untuk berdiskusi, menyampaikan sesuatu yang penting, dan di situ mereka diundang makan, ya, diundang makan untuk berbicara, ya, tentang banyak hal. Secara khusus ini berbicara tentang, karena yang lagi update, yang lagi relevan adalah bagaimana Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati dan mereka mempercayai itu, dan itu yang menjadi pembahasan, dan itu bisa berlaku berhari-hari. Nah, berapa hari Kefas dan Barnabas dan orang-orang yang satu tim datang ke Antiokhia itu berapa hari sudah makan bersama-sama dengan orang-orang Galatia, asli Galatia yang memang menjadi penduduk di wilayah Galatia yang bukan orang Yahudi, mereka memang tidak bersunat. Tetapi setelah kedatangan orang-orang dari kalangan Yakobus yang datang menyusul dari Yerusalem mungkin, ya, lalu mulai Kefas atau Petrus hari berikutnya mulai tidak datang, hari berikutnya lagi tidak datang. Lalu Barnabas juga ikut nggak datang, dan teman-teman yang lain yang satu rombongan juga tidak datang dengan alasan mereka tidak bisa makan, ya, karena memang pengaruh dari orang-orang yang baru datang dari golongan Yakobus, kalangan Yakobus, mereka takut, mereka tidak berani makan bersama-sama dengan orang yang tidak bersunat. Ya. Maka disitulah Paulus yang memiliki otoritas kerasulan menegur sesama rasul, ya, seperti Paulus dan Barnabas juga ditegur karena ikut terseret dalam kemunafikan, kata Paulus. Ya. Nah, motif teguran yang disampaikan itu menyatakan kebenaran.
Ya, jadi memang kalau itu kebenaran maka itu harus disampaikan, dinyatakan. Ya, itu seperti nabi Allah. Jadi bandingkan bagaimana kalau Bapak Ibu membaca nabi-nabi, ya Amos, ya seperti Amos, bagaimana dia menegur, ya dia datang, ya dia orang yang dari dusun, dia seorang petani, dia seorang peternak, dia seorang pencari pohon ara, ya, tetapi diutus oleh Allah untuk menyampaikan suara Allah kepada Yerobeam. Ya, pergilah ke Betel dan sampaikanlah firmanku. Maka Amos menyampaikan kebenaran itu dengan berani walaupun yang dihadapi adalah seorang raja. Ya, karena Raja Yerobeam membuat patung, ya, yang disembah sebagai berhala. Ya, maka Amos tidak kompromi, dia menyampaikan apa yang memang Allah sampaikan. Ya, dia menyampaikan apa yang Allah sampaikan kepada dia untuk disampaikan kepada raja. Ya, maka banyak pendamping atau nabi-nabi yang dianggap nabi-nabi kerajaan, maaf, untuk menangkap Amos, meminta kepada raja untuk menangkap Amos, dan Amos bergeming, ya, dia tidak mau berkompromi dan dia tetap menyampaikan apa itu kesalahan sebagai kesalahan. Dan ini yang disampaikan oleh Amos. Jadi motif teguran memang menyatakan sebuah kebenaran. Nah, bagaimana kebenaran Kristen itu harus ditegakkan? Ya, melalui penyataan, melalui wahyu, melalui firman, ya, yang sudah diinspirasi oleh Roh Kudus sebagai kebenaran yang mendasar, sebagai kebenaran yang tidak boleh dikompromikan. Ini yang disampaikan oleh Paulus kepada Kefas. Ya, dan memang tidak berkepanjangan perdebatan ini karena tidak ada sanggahan dari Petrus, tidak ada sanggahan dari orang-orang Yakobus, tidak ada sanggahan dari Barnabas, ya, bahwa mereka merasa memang Paulus yang benar. Mereka merasa bersalah dan Paulus yang benar. Ya, itu yang disampaikan. Nah, kebenaran Injil memang harus disampaikan dengan terang. Ya. Nah, demikian juga yang terjadi dengan kisah-kisah reformasi. Ya, Bapak Ibu, sebentar lagi kita memperingati Hari Reformasi di tanggal 31 Oktober. Ya. Ya. Jadi sebentar lagi kita memperingati Hari Reformasi. Ya, berapa? 4 hari lagi, tanggal 31 Oktober menjadi Hari Reformasi. Nah, kisah-kisah reformasi ada banyak yang kita bisa temukan. Ya, saya mencatat di situ bagaimana Athanasius dari Alexandria itu berani melawan uskup, ya, di Mesir, di Alexandria yang bernama Arius. Ya, kenapa Athanasius berani melawan Arius? Ya, karena Arius ini memiliki pengajaran bahwa Yesus itu adalah manusia. Yesus itu adalah makhluk ciptaan Allah. Itu uskup yang mengajarkan bagaimana sebenarnya pribadi Yesus itu bukanlah Allah, tetapi sebagai makhluk ciptaan. Ya, yang kita kenal sekarang kemasannya, ya, yang isinya sama dengan Arius tapi kemasannya diganti namanya Saksi Yehova. Ya, Saksi Yehova. Begitu. Ya. Nah, kalau bidat-bidat yang ada di Galatia bernama Ebionit, ya, dari Serintus, ya. Jadi ini kemasannya yang mengerikan adalah kemasan gereja-gereja yang memadukan antara kasih karunia plus, ya, Yesus plus, anugerah plus. Ya, ini jadi memang kalau bidat memang bukan di luar gereja. Kalau bidat pasti
di dalam gereja, tapi bentuk pengajarannya isinya berbeda. Ya, jadi kalau sudah Yesus, keselamatan adalah Yesus plus. Keselamatan ada kasih karunia plus, keselamatan adalah iman plus. Nah, ini yang juga menjadi satu kemasan daripada bidat ebionit yang dilawan oleh Paulus, ya, yang sudah disebarkan oleh orang-orang Yahudi sebagai guru-guru yang mengajar orang-orang di Galatia. Ya, lalu kita juga melihat seorang reformator yang bernama John Knox. Ya, John Knox ini melawan Ratu Mary Stuart. Ya, Mary Stuart ini yang menjadi ratu di Skotlandia. Ya, ini juga begitu. Ya, bagaimana Injil itu diterjemahkan atau Injil itu disampaikan dalam bentuk yang berbeda. Jadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan, ya, ini dilakukan oleh orang-orang yang punya power, ya, punya kekuatan penuh, ya, punya tingkatan yang tertinggi, ya, seperti Arius, seperti ratu, namanya juga ratu, ya, punya kekuatan. Nah, ini juga John Knox melawan kekuatan daripada Ratu Mary. Ya. Lalu yang paling populer yang disebut Bapak Reformasi adalah dimulai oleh seorang dari Jerman bernama Martin Luther. Ya. Dan tanggal 31 Oktober ini diperingati 500 lebih, ya, di tahun 2017 itu 500 tahun, ya, jadi 503 tahun sekarang, ya, jadi waktu itu tahun 1517 di mana Martin Luther itu memakukan 95 dalil, 95 tesis di gereja di Wittenberg di Jerman, ya, adalah sebenarnya untuk melawan indulgensis, ya, indulgensis itu indulgensia itu adalah surat hutang, ya, surat hutang atau surat pembebasan dari api penyucian. Ya, jika orang punya keluarga yang sudah meninggal, maka pembelian indulgensi ini akan mengurangi hukuman atau melepaskan orang-orang yang sudah ada dalam api penyucian, ya, seperti dikeluarkan dari neraka begitu. Ya. Jadi bagaimana Martin Luther ini berjuang untuk melawan Paus, ya, Paus Leo yang ke-10, ya, juga seorang petinggi daripada gereja Katolik yang bernama Johann Tetzel, rohaniawan Johann Tetzel, ya, yang dari Ordo Dominikan, itu yang menjalankan surat utang itu, ya, surat pembebasan yang bernama indulgensis, ya. Nah, di backup oleh Kaisar Charles kelima. Ya, jadi yang dilawan Martin Luther itu disebut Diet of Worms. Itu adalah sebuah parlemen, ya, sidang yang ada di kota Worms. Adalah untuk menyidang kesalahan-kesalahan yang dianggap kesalahan yang dilakukan oleh Martin Luther.
ya, sehingga dia harus diadili, ya, sehingga dia harus diekskomunikasi, ya, dipisahkan, dipisahkan, dikeluarkan dari Katolik. Ya, jadi 95 dalil itu yang ditempelkan, dipakukan di pintu gereja di Wittenberg. Lalu dia mendapatkan beberapa kesempatan untuk melewati pengadilan itu, sidang itu, lalu menulis banyak buku, ya, beberapa buku. Ya, lalu disidang lagi, dipanggil lagi untuk mencabut semua pernyataan, menarik semua buku yang sudah beredar dan lain sebagainya semua. Tapi Martin Luther berani karena kebenaran, untuk menyatakan kebenaran. Ya, dia tidak mundur. Ya, kalimat yang menyakitkan, ya, kalimat yang menyakitkan yang disampaikan adalah dia mengatakan begini: orang awam yang dipersenjatai kitab suci lebih unggul dari paus beserta dewan kardinalnya. Ya, jadi orang awam yang dipersenjatai kitab suci lebih unggul dari paus beserta dewan kardinalnya. Nah, Martin Luther juga sebelum meninggal di tahun 15, dia meninggal tahun 1546. Ya, 1546. Itu dia sempat sebelum meninggal sempat menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Jerman, ya, supaya orang-orang awam ini lebih populer, lebih dekat dengan firman, maka diterjemahkannya Alkitab dalam bahasa Jerman. Ya, jadi Paulus tidak mau berubah apa yang sudah dinyatakan. Dia tidak mau lagi menarik ucapannya, kalimatnya, karena itu dianggap sebagai kebenaran. Ya, maka kalimat ini yang dikatakan pada saat dia harus menarik semua pernyataan atau buku-buku yang sudah ditulis. Dia mengatakan begini: kecuali saya diyakinkan oleh kesaksian Alkitab atau alasan jelas, saya terikat dengan Alkitab yang saya kutip dan hati nurani saya terikat dengan firman Allah. Saya tidak bisa tidak akan menarik apapun, karena itu tidak aman dan tidak benar melakukan yang bertentangan dengan hati nurani saya. Saya tidak bisa melakukan sebaliknya. Ini sikap saya. Semoga Tuhan menolong saya. Amin. Kata Luther seperti dicatat dalam The Cambridge Companion to Martin Luther. Jadi betapa gigihnya dia, sebagaimana Paulus memiliki satu pijakan yang kuat dalam kebenaran Injil itu sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Ya, kecuali diyakinkan oleh kesaksian Alkitab baru aku mau. Tapi kalau tidak atau berlawanan dengan firman Tuhan, aku tidak bisa. Ya, jadi di sini aku tetap berdiri. Ya, karena hati nurani terikat dengan firman Allah. Demikian yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dan ada banyak saudara-saudara, bagaimana tokoh-tokoh reformator, ya, ini kan berdirinya gereja Protestan, ya, setelah Katolik, lalu lewat reformasi ini maka berdirilah gereja Protestan. Ya. Baik. Nah, di ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, ya, di sana disampaikan oleh Rasul Paulus setelah berbicara kepada golongan-golongan Kefas, Barnabas, dan teman-temannya yang terseret oleh karena kemunafikan. Setelah mereka ditegur, lalu Paulus menyampaikan hal tentang kebenaran karena iman di dalam Kristus, bukan karena melakukan hukum Taurat. Jadi di ayat 15, menurut kelahiran, kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat,
tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus Yesus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi sekali lagi saya tidak mau mendualismekan antara kasih karunia dan perbuatan, saudara-saudara. Ya, sekali lagi saya tidak mau mendualismekan antara kasih karunia dan perbuatan. Kasih karunia adalah kasih karunia. Lalu perbuatan itu apa? Perbuatan itu adalah yang melengkapi. Artinya yang mengikuti sebagai orang yang menjalankan, menghargai, menghidupi kasih karunia. Sebab apa? Sebab kasih karunia itu adalah sebuah pemberian dari mati kepada hidup. Jadi bagaimana seorang yang mati dihidupkan itu punya kesanggupan untuk bekerja sama. Bagaimana orang mati itu kalau ditanya, maukah kamu dihidupkan? Dia pasti tidak bisa jawab. Orang mati ya mati. Kasih karunia menghidupkan, yes. Setelah kasih karunia menghidupkan, baru orang bisa merespon. Dan respon itu bukan respon supaya dia hidup, tapi respon itu muncul karena dia sudah dihidupkan. Dan kalau dia bisa mengucapkan terima kasih dan memberikan sesuatu hidupnya untuk membalas itu bukan supaya dia hidup, tetapi karena dia sudah dihidupkan. Itu bedanya bagaimana memahami kasih karunia jika dibandingkan dengan perbuatan. Karena kasih karunia itu adalah kasih karunia yang menghidupkan, bukan menawarkan keselamatan. Tapi menghidupkan orang yang sudah mati menuju ke neraka, dihidupkan kembali, lalu setelah dihidupkan, baru dia bisa merespon, yes, aku percaya Engkau Tuhan, aku melakukan ini dan itu Tuhan, terima kasih. Itu karena kasih karunia. Ya, jadi kebenaran karena iman itu bukan karena melakukan hukum Taurat. Nah, maka doktrin pembenaran diri dengan usaha dan pekerjaan diri sendiri, ya, itu meniadakan kasih karunia Allah dan meniadakan pujian bagi anak domba. Ya, karena kalau kita bisa melakukan kebenaran itu karena pembenaran diri sendiri, usaha dan pekerjaan diri sendiri, maka tidak perlu kita memuji anak domba Allah. Kita tidak perlu kematian Kristus, kita tidak perlu pengorbanan Kristus karena bisa melakukannya sendiri. Maka sebenarnya kalau orang menyadari bahwa sebenarnya kasih karunia itulah yang menyelamatkan, yang menghidupkan sehingga bisa melakukan segala sesuatu. Nah, sebuah ilustrasi tentang di mana seseorang yang ada dalam persidangan. Ya, ini sebuah ilustrasi untuk kita mencoba memahami bagaimana rahmat, ya, anugerah, kasih karunia itu diberikan lewat seseorang yang sedang mendapatkan dakwaan. Ya. Jika kita benar tidak bersalah, lalu dalam persidangan, lalu menghadapi hakim, ya, jaksa penuntut dan hakim. Pada waktu kita melakukan kebenaran, kita tidak bersalah, lalu diperhadapkan dalam persidangan itu. Lalu yang terakhir, hakim bertanya kepada terdakwa, maukah engkau mendapatkan anugerah pembebasan? Maka orang yang disidang, orang yang terdakwa ini, dia mengatakan, saya tidak membutuhkan anugerah pembebasan. Karena sebenarnya saya datang ke sini bukan membutuhkan anugerah pembebasan, tapi saya membutuhkan keadilan yang seadil-adilnya. Karena memang saya tidak bersalah dan saya harus dibebaskan. Itu sebagai orang benar. Sebagai orang yang memang benar. Maka dia tidak membutuhkan anugerah lagi karena memang dia dalam keadilan harusnya memang tidak patut untuk dihukum. Karena dia benar. Dia harus dibebaskan. Tanpa kasih karunia hakim, tanpa anugerah, tanpa rahmat dari hakim, diberikan kepada dia, dia sudah harus bebas. Karena keadilan itu membebaskan.
yang tidak bersalah. Tetapi persoalannya adalah jika kita ini dalam posisi bersalah, ya mungkin habis bunuh orang, habis mencuri uang perusahaan, lalu kita ketangkap. Pada saat hakim terakhir dengan tuntutan jaksa, ya dengan barang bukti yang ada, lalu hakim terakhir mengatakan, apakah engkau mau mendapatkan anugerah pembebasan? Maka dia akan mengatakan, saya mau, membutuhkan, saya memerlukan anugerah pembebasan. Karena kalau tidak mendapatkan anugerah pembebasan, saya masih tetap dalam keadaan bersalah. Saya pasti menjalani hukuman tuntutan dari jaksa. Itulah yang membedakan bagaimana orang yang benar dengan kebenarannya sendiri dengan anugerah sebagai orang yang berdosa. Maka seorang Farisi yang datang ke bait Allah dengan segala kebenarannya, dia datang di dalam contoh Yesus kepada murid-murid. Bagaimana seorang Farisi yang datang itu lalu dia berdiri di depan, lalu dia mengangkat tangannya ke atas, menengadahkan wajahnya ke atas. Tuhan, aku adalah orang yang mentaati Taurat-Mu. Aku membayar perpuluhan dengan tidak pernah absen, tidak pernah keliru. Aku berpuasa seminggu 2 kali. Aku melakukan ini dan itu. Aku melakukan doa, aku melakukan ini. Ya, tetapi berbeda dengan seorang pemungut cukai yang datang. Dia datang duduk di paling belakang. Dia tidak berani berdiri atau duduk, tapi dia bersimpu, dia berlutut, dia tidak berani menengadah ke atas karena dia merasa sebagai seorang bersalah. Dia menepuk dadanya dan dia meminta pengampunan karena dia mengaku sebagai orang yang banyak salah. Maka Tuhan Yesus mengatakan, siapakah yang pulang dengan pembenaran? Siapa yang pulang dengan sukacita dan mendapatkan anugerah, yaitu pemungut cukai. Ya. Nah, satu contoh lagi, ini sebuah cerita yang pernah terjadi, ya, seorang bernama Engli de Borson. Ya, Engli de Borson adalah seorang wanita berumur 48 tahun. Ya, seorang wanita berumur 48 tahun memiliki 7 anak. Ya. Apa yang dipikirkan adalah bagaimana dia tertekan oleh karena sakit kanker yang dialami. Nah, sakit kanker yang dialami beberapa waktu lamanya itu cukup menyiksa dia. Tetapi yang lebih menyiksa adalah perkataan dari beberapa kerabat, teman-teman atau saudara-saudaranya yang mengatakan, Engli, engkau menderita sakit kanker itu karena dosamu. Dan itu terus yang didengar. Engkau menderita kanker itu karena kesalahanmu, karena dosamu, karena kesalahanmu, karena dosamu. Dan itu terus yang dia dengar. Nah, bagaimana dia bisa lepas dari dosa, bagaimana dia bisa lepas dari tuntutan kesalahan itu, maka dia di rumahnya mengumpulkan jerami, ya, mengumpulkan banyak jerami, lalu jerami itu disiram, ya, dengan bahan bakar, dengan minyak, lalu dia masuk ke dalam jerami yang basah karena minyak itu dan dia membakar jerami itu beserta dengan dirinya. Dia menginginkan supaya kematian yang mengerikan itu akan menghapus dosa-dosanya. Sehingga dia mengatakan dalam suratnya, jika aku mati, maka jiwaku akan diterima di sorga. Ya, karena aku sudah menghukum dosaku. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, inilah yang terjadi jika orang
lalu memikirkan sebenarnya bagaimana melakukan hukum Taurat itu adalah sebuah hakikat daripada keselamatan. Ya, seperti yang diajarkan oleh kaum Ebionit atau kaum Yahudi yang menyatakan bahwa keselamatan itu harus terus melakukan hukum Taurat. Ini yang kita harus pikirkan. Nah, iman dan komitmen kepada Kristus itu secara pribadi. Bagaimana kita belajar tentang iman di dalam Kristus, komitmen dalam Kristus adalah bagaimana penerimaan Kristus itu secara pribadi. Ya, kalau di ayat yang ke-19 ya dikatakan begini, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, ya ini kata aku, kata aku itu berapa kali sudah ya. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Udah 3 kali nih. Lanjut, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, ada 8 kata yang sebenarnya hubungan atau iman atau komitmen kepada Kristus itu sebagai orang yang sudah mati untuk hukum Taurat, ya, mati hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya dia hidup untuk Allah. Dan aku telah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Ya, adapun hidup yang kuhidupi di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, di dalam surat Galatia pasal yang kedua, ayat 19c dan sampai ayat yang ke-20. Ya. Lalu kita hidup dalam kemuliaan kebangkitan dari Allah itu adalah kehidupan. Ya, jadi kehidupan hidup dalam kemuliaan kebangkitan dari Allah itu adalah kehidupan. Ya, aku telah disalibkan bersama Kristus, namun aku hidup. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Hidup karena kebangkitan Kristus, maka kita hidup. Ya, itulah kehidupan yang sesungguhnya. Saulus yang lama telah mati agar Rasul Paulus itu dilahirkan kembali. Ya. Nah, demikian juga di dalam Kristus. Ya, ia telah mati bagi kita dan dosa-dosa kita dan kekurangan serta setiap kelemahan kita. Semuanya telah mati. Setiap ambisi palsu dan segala sesuatu yang ada padanya telah mati. Dan apa yang kita miliki sekarang adalah kemuliaan janji Tuhan dalam Kristus Yesus, Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Maka sebenarnya kita ini hidup oleh iman di dalam kasih karunia Kristus Yesus. Ya. Nah, di dalam Kristus adalah kasih karunia Allah. Di dalam ayat yang ke-21 ya, Galatia pasal 2 ayat ke-21 di ayat yang terakhir dikatakan, aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat maka sia-sialah kematian Kristus. Kata-kata Paulus ini, ya, aku tidak menolak atau ateteo, menghapuskan, memandangnya sebagai sesuatu yang sia-sia terhadap kasih karunia. Aku tidak menolak kasih karunia. Ya, aku tidak menolak, aku tidak menghapuskan, aku tidak memandang sia-sia kasih karunia. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat maka sia-sialah. Ya, bentuk dari kata ini, ya, kata keterangan yang berarti tidak memiliki dasar, ya, tidak menyebabkan apa-apa, tidak berguna, ya, jadi tidak menyebabkan sesuatu,
ya tidak menyebabkan apa-apa, tidak menjadi dasar apa-apa, yaitu sia-sia kematian Kristus. Nah, jika manusia dapat menyelamatkan dirinya sendiri dengan kebenaran dan usahanya sendiri, maka mereka tidak memerlukan kematian Kristus. Seperti apa yang ditegaskan oleh Paulus bahwa kematiannya menjadi sia-sia, atau di sini diterjemahkan sia-sia, ya, menjadi dorean, atau di sini menjadi sia-sia. Nah, ini yang dapat kita renungkan bersama-sama, Bapak Ibu, untuk surat Galatia pasal 2 ayat 11 sampai yang ke-21. Saya kembalikan kepada Pak Tim untuk melanjutkan, mungkin ada yang perlu didiskusikan atau ditanggapi. Ya, terima kasih Pak Bambang materinya. Bapak Ibu, malam ini kita belajar 3 hal ya di Galatia 2 ayat 11 sampai 21. Yang pertama, Injil tidak boleh dikompromikan. Nah, kita diingatkan sejarah reformasi Bapak Ibu, ya 503 tahun yang lalu, bahwa Alkitab itu disembunyikan oleh gereja. Injil disembunyikan oleh gereja, sehingga yang mengerti hanya para pemimpin saja, jemaat nggak boleh tahu. Gitu ya. Jadi reformasi muncul tahun 1517, maka diubah supaya Injil bisa dimengerti oleh jemaat. Yang kedua, kasih karunia saja. Diingatkan ada 5 sola Bapak Ibu, yaitu sola gratia, hanya oleh anugerah. Lalu yang ketiga, setelah dapat kasih karunia, maka saya dan saudara memiliki iman dan komitmen untuk tetap setia kepada Kristus, hidup untuk Tuhan. Di situ ya, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara yang akan menanggapi atau bertanya, Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang bertanya sehubungan dengan Galatia 2 11 sampai 21 dan dihubungkan dengan reformasi Bapak Ibu. Silakan. Mari Bapak Ibu. Ya, wajahnya bisa diperlihatkan. Silakan Bapak Ibu. Saya mau tanya. Yuk, pagi. Oke. Tadi Rasul Paulus menyebut Petrus itu sebagai orang munafik. Nah, apakah kata munafik ini sama dengan Yesus katakan dengan kepada ahli-ahli Taurat, orang Saduki, Farisi itu, bahwa mereka juga munafik? Apa itu sama? Dan bagaimana dengan implikasi rohaninya? Ya, begitu saya pertanyaan saya. Ya, silakan Om Bang. Atau mau diperiksa dulu ini kata Yunaninya? Ya, sekali lagi bobotnya memang saya tidak memeriksa perbedaan dari kata munafik ini dari yang disampaikan oleh Paulus kepada Petrus dengan perkataan Yesus kepada orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat itu ya. Tetapi poinnya adalah sebenarnya apa yang menjadi teguran dari Paulus ini, saya dari awal sudah mengatakan bahwa ini bukan persoalan konsep kesalahan dalam konsep teologis atau kesalahan dalam konsep doktrin. Ya, kalau orang Farisi dan ahli Taurat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu munafiknya itu bobotnya adalah bertentangan dengan kebenaran. Ya, tapi apa yang dilakukan oleh Petrus ini adalah sebuah etika, ya, atau sedikit mengarah kepada batu sandungan. Sebab itu dikatakan jika engkau sebagai orang Yahudi hidup secara secara kafir, tidak secara Yahudi, maka bagaimana engkau mengajak orang-orang yang bukan Yahudi menjadi orang Yahudi? Sebenarnya problem Petrus di sini adalah dua.
Kalau dia benar-benar mengikuti Yahudi, kenapa dia makan dengan orang yang tidak bersunat? Kalau dia mengikuti Injil, kenapa dia menghindari orang-orang yang bersunat? Jadi mana sebenarnya engkau ini? Gitu. Jadi jangan munafik. Karena kalau tidak, engkau memang tidak, Yahudimu juga salah, Kristenmu juga salah. Jangan sampai etika ini akan menjadi batu sandungan begitu. Jadi sebenarnya ini bukan kesalahan secara doktrinal, ya, tetapi kesalahan dalam perilaku, dalam etika, supaya tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang lain. Itu maka disebut dengan munafik. Saya tidak sempat memeriksa perbedaan kata munafik itu. Ya, mungkin Pak Tim sempat melihat. Ya, sama-sama. Hupokrati yang Injil Matiusnya sama. Ya, sama. Munafiknya sama. Ya. Kata yang dipakai sama. Nah, tapi secara literal bisa sama, tapi secara konteks pengertiannya bisa beda. Ya, ini yang harus diingat ya. Ya. Dan apa yang dilakukan Petrus itu, maka tidak ada sanggahan, tidak ada bantahan dan lain sebagainya, memang mengakui kesalahannya dan mungkin mereka segera kembali untuk kembali berkumpul dengan orang-orang yang bersunat itu, yang tidak bersunat itu. Mungkin di situ Pak Eki, silakan yang lain. Itu bisa dikatakan itu kemunafikan yang tidak mempengaruhi keselamatan begitu ya Pak? Jadi apakah kemunafikan begitu bisa dibenarkan? Tidak. Justru kalimat Paulus itu yang mengatakan itu sebagai satu kesalahan. Makanya itu tidak boleh terus-menerus dilakukan. Karena itu kesalahan dari kehidupan Kristen yang benar, itu kan tidak boleh menjauhi orang-orang yang secara fisik saja sesuai dengan Taurat, sunat dan tidak sunat. Begitu. Ya, jadi tidak ada perbedaan antara orang sunat dan tidak sunat, orang Yahudi dan non-Yahudi, orang Yunani atau apa, itu kan sudah disampaikan. Ya, jadi tidak ada perbedaan dari bangsa itu bahwa Injil adalah untuk semua umat manusia. Jadi tidak boleh diteruskan, Pak. Jadi tidak ada toleransi untuk dibenarkan itu kemunafikan itu, karena itu kesalahan dari kekristenan, kesalahan dari seorang Kristen. Kalau dia menganggap orang yang tidak bersunat itu akhirnya harus tidak tidak boleh bersama-sama itu loh. Itu kan masih paham tentang Taurat. Ya, takut. Gitu. Ya. Bisa diterima, Pak. Ya. Ya, silakan yang lain Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan. Pak Tim. Oh iya, Pak Pedi, silakan. Ya, Pak. Tadi di yang terakhir Pak Bambang jelasin mungkin kurang jelas itu Pak, masalah Paulus tidak menolak kasih karunia Tuhan. Nah, pertanyaan saya, apakah kasih karunia ini bisa hilang, Pak ya? Katakan kita sudah diberikan kasih karunia tapi tidak kita responi. Akhirnya kasih karunia itu akan hilang. Apakah begitu, Pak? Iya. Makasih. Oke. Jadi kalimat aku tidak menolak kasih karunia itu hanya untuk mempertegas bahwa apa yang aku jalankan itu karena kasih karunia. Jadi aku menolak melakukan Taurat itu karena aku menjalankan kasih karunia. Jadi dalam hidupku ini aku tidak menolak kasih karunia, tapi aku menggumuli, menghidupi, melakukan kasih karunia Tuhan karena keselamatan yang diberikan melalui Kristus Yesus. Jadi dia tidak melakukan Taurat, jadi dia mengatakan bahwa aku hidup dalam iman kepada anak Allah yang mati untuk aku, dan itulah kasih karunia. Maka dia tidak bisa menolak kasih karunia itu. Ya, ini bukan satu kalimat menolak atau bisa menolak, karena kalau kita mengikuti doktrin itu kasih anugerah atau kasih karunia yang tidak bisa ditolak, Pak Wendy. Kasih karunia yang tidak bisa ditolak sebenarnya. Ya, jadi ketika Tuhan sudah kita mendapat kasih karunia, berarti sudah permanen itu Pak ya? Termaterai gitu. Ya, kalau saya mengatakan
kalau Roh Kudus itu sudah dimeteraikan, tidak mungkin dicabut lagi, tidak mungkin keluar lagi. Sebenarnya itu membuktikan bahwa kasih karunia itu bukan kalimat yang tidak bisa ditolak, tapi kalimatnya adalah apa yang sudah dianugerahkan Tuhan itu akan menolong kita terus-menerus. Jadi keselamatan yang kekal itu diberikan dalam wujud Roh Kudus itu yang dimeteraikan itu, Pak. Kalau sudah bilang dimeteraikan, bukan artinya lalu meterai itu bisa dikotak-atik, lalu bisa digunting, bisa dicabut dengan cara manusia, enggak. Artinya dimeteraikan itu sesuatu yang sudah tidak bisa dihapus, sudah tidak bisa dicabut. Sebenarnya di situ sebenarnya pengakuan iman kita harusnya seperti itu ya. Kalau kasih karunia bisa dicabut, akhirnya kebenarannya akarnya dari antroposentris, dari manusia itu. Nah, nanti pembenaran diri dan usaha manusia yang muncul, begitu. Ya. Iya Pak, tapi kadang kita agak susah ya Pak. Kita bisa tahu ya apa itu kasih karunia telah kita terima. Apa yang menjadi kira-kira tolak ukurnya atau melalui iman yang bagaimana ya? Karena kasih karunia kan memang tidak bisa diukur Pak, susah. Ya. Jadi ini polemik yang tidak bisa diselesaikan dengan akal manusia, Pak Fendi. Jadi persoalan kasih karunia itu tidak bisa diukur siapa dan seperti apa. Karena kasih karunia itu dianugerahkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kita sebagai manusia Kristen hanya mensyukuri. Ya, kalau kita bisa percaya kepada Kristus itu kan karena Roh Kudus gitu. Nah, akhirnya kita harus memperdalam relasi kita. Seperti di ayat yang ke-20 tadi dikatakan bahwa aku mempercayai bahwa Kristus itu sudah mati untuk aku. Maka gitu ya. Maka di ayat yang ke-20 tadi dikatakan benar. Ya. Maka dia katakan aku telah disalibkan dengan Kristus. Ya, aku telah disalibkan dengan Kristus. Maka Yesus yang disalibkan untuk menebus dosa, maka dosa-dosa itu yang disalibkan dengan Kristus. Maka saat kita hidup, dikatakan ayat 20, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kita tidak bisa melihat orang lain itu menerima kasih karunia atau tidak. Tapi kemajuan daripada kelahiran baru itu nyata untuk semakin menjadi dewasa. Itu nyata. Ya. Tetapi Paulus tetap mengingatkan supaya kita menghidupinya. Ya, dengan serius menghidupinya secara pribadi bersama dengan Kristus. Nah, itu secara pribadi, Pak. Ya, tidak ada gereja yang khusus untuk bisa melimpahkan kasih karunia, tidak ada. Jadi gereja secara pribadi bagaimana manusia beriman, komitmen diselamatkan itu secara pribadi. Jadi bukan per denominasi atau per gereja atau per bangsa seperti Yahudi dan non-Yahudi. Yahudi yang diselamatkan, non-Yahudi yang tidak diselamatkan, tidak. Jadi bagaimana Paulus mulai mengajarkan sebenarnya secara pribadi Yesus itu harus diterima. Bukan karena keyahudian atau non-Yahudi. Gitu. Ya, tapi tolak ukurnya, barometernya agak sulit, Pak, untuk menentukan. Maka ketekunan orang-orang kudus itu menjadi bagian yang harus dijalankan terus-menerus. Yang harus dijalankan terus-menerus. Begitu. Ya, imannya bergerak dinamis gitu, ya, Pak ya. Seperti betul. yang dijelaskan beberapa pertemuan kemarin. Ya, Pak. Betul. Ya. Cukup, Pak. Jelas, Pak. Ya, thank you. Jadi gini, kasih karunia itu adalah sesuatu yang mati dan dihidupkan. Itu kasih karunia. Nah, kalau sesuatu yang mati dan dihidupkan, maka hidup itu akhirnya bergerak. Bergerak, merespon, bertumbuh. Itu. Jadi mati dan dihidupkan. Itu karena kasih karunia. Jadi bagaimana orang yang mati menolak untuk dihidupkan. Itu makanya tidak bisa menolak kasih karunia. Itu pengandaiannya begitu.
Ya, tapi soal barometer ukurannya yang sangat jelas-jelas begitu. Oh, ya seperti Santo-Santo itu kepalanya ada lingkarannya. Oh, ini orang kudus. Oh, yang nggak ada lingkarannya, ya itu orang nggak kudus. Ya, nah itu kan gambaran saja. Ya, tapi memang harus berhati-hati. Saya mengatakan jangan ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ya, ekstrim kanan orang yang kelewat percaya diri sebagai orang yang menerima kasih karunia dan pasti diselamatkan. Ekstrim kirinya orang yang ketakutan kalau dirinya tidak diselamatkan maka dia berjuang untuk mendapatkan keselamatan. Jadi porsinya pas di tengah bagaimana mensyukuri kasih karunia di dalam Kristus dan hidup beriman di dalam anak Allah itu. Gitu ya. Seperti itu. Baik. Silakan Pak Tim mungkin bisa tambahkan. Ya, jadi yang disampaikan Pak Pendi ayat 21 itu sebenarnya kan pengalamannya Paulus. Makanya tadi dikatakan aku tidak menolak kasih karunia Allah. Jadi akunya di sini kan Paulus. Jadi pengalaman kapan itu? Nah, kita mundur ke belakang ya Kisah Rasul pasal 9. Kalau Bapak Ibu baca mulai pasal 8, dia menganiaya orang percaya, setuju Stefanus mati gitu ya. Terus pasal 9 dia bawa surat kuasa dari Mahkamah Agama Paulus, ya terus kemana? Dia kan mau membinasakan anak-anak Tuhan. Kemarin saya sudah jelaskan supaya kekristenan itu stop. Jadi kalau orang Kristen abad pertama zaman itu dibinasakan, kekristenan otomatis stop. Jadi amanat agung pergilah beritakan Injil kepada segala bangsa ke seluruh ujung-ujung bumi itu enggak berlaku. Nah itu konsep berpikirnya Saulus ya pada waktu itu. Tapi coba lihat Kisah Rasul 9 ketika dia berjalan ke sana menuju ke Damsik itu mau menganiaya anak Tuhan, Tuhan mendatangi dia. Nah, ketika Tuhan mendatangi dia, itulah yang Paulus ungkapkan di Galatia 2:21 yaitu apa? Aku dapat kasih karunia dan aku tidak bisa tolak. Artinya coba lihat ketika keinginan Paulus mau membinasakan orang percaya lalu didatangi Tuhan, dia akhirnya taat, takluk, tunduk sama otoritas Tuhan. Nah, itu yang dikatakan tidak bisa tolak ketika Tuhan hadir dalam hidupnya. Nah, itu Pak. Jadi ini sebenarnya pengalaman di Kisah Rasul 9 sebenarnya. Gitu ya. Makanya sampai dia berkata, aku gak bisa tolak kasih karunia Tuhan. Makanya sejak itu kan, itu titik baliknya ya, atau boleh dikatakan apa kelahiran barunya. Nah, setelah itu, setelah lahir kan pasti anak bayi, anak-anak ya dewasa pasti bertumbuh. Ya, itu kalau sudah lahir pasti bertumbuh. Nah, demikian juga Paulus di situ. Makanya dia bilang, aku tidak bisa tolak kasih karunia. Nah, itu Pak Pendi sebenarnya konteksnya. Pak Tim, Pak, Ya. mungkin bahasa Inggrisnya lebih tepat saya lihat Pak ya. Apa itu, Pak? I do not set aside the grace. Berarti dia tidak bisa mengesampingkan anugerah itu maksudnya. Bukan menolak mungkin ya. Menolak kan kesannya seolah-olah kasih karunia bisa ditolak Pak ya. Oke. Ya. Oh ya, betul. Saya lihat bahasa Inggrisnya Ya. set aside Pak. Mungkin mengesampingkan atau mengabaikan. Tidak menyia-nyiakan. Ya, yang tadi diterjemahkan bahasa Yunaninya Pak Bambang tadi membuat sia-sia. Ya, Ya, tidak betul, membuat sia-sia. Oke. Ya, Pak. Ya, memang terjemahan bahasa Indonesia kita ya itu Bapak Ibu ya secara literal bisa keliru. Jadi seolah-olah kalau makanya ada ilustrasi yang salah. Coba kalau aku beri sesuatu, kalau Bapak Ibu diberi sesuatu, bisa tolak kan? Atau terima kan? Kalau uangnya banyak ya tak terima, kalau uangnya kecil tak tolak. Nah, seolah-olah kasih karunia bisa diterima, ditolak seperti itu. Tapi pengertian ditolak, diterima itu ketika Tuhan sudah menyatakan, ya nggak bisa buat apa-apa gitu loh. Ya, dan ini agung sekali, ini mulia sekali. Jadi jangan diremehkan, jangan disia-siakan. Ya, betul Pak Pendi. Terima kasih itu ya. Oke, makanya kita belajar Bapak Ibu ya supaya kita semakin jelas. Ya, silakan yang lain Bapak Ibu. Masih ada waktu, masih jam menyambung tadi. Saya menyambung tadi. Relevansinya dengan perbuatan baik itu apa? Kalau kita relevansikan dengan perbuatan baik kita. Tadi kan dikatakan Rasul Paulus tidak bisa menyia-nyiakan kasih karunia. Tapi kalau direlevansikan dengan perbuatan kita,
perilaku kita bagaimana? Ya, Ya, tadi terima sudah kasih. dijelaskan sama Pak Bambang. Yang kesimpulan tadi terakhir. Silakan Pak Bambang, Iya. kurang ditegaskan mungkin. Nah, sebenarnya kasih karunia begini, orang bisa berbuat baik tanpa Tuhan. Tapi orang tidak bisa dengan Tuhan tanpa berbuat baik. Begitu. Nah, sebenarnya kasih karunia itu, perbuatan baik itu yang memperlengkapi, yang mewujudkan, yang yang menyaksikan itu adalah perbuatan baik. Sebagai orang yang sudah menerima, mensyukuri, menghidupi kasih karunia. Itu adalah perbuatan baik. Ya, karena ada orang yang memegang perbuatan baik sebagai satu hal yang berdiri sendiri untuk mendapatkan keselamatan, yaitu berbuat baik. Tetapi perbuatan baik yang seperti ini adalah perbuatan baik yang tanpa Tuhan. Ya, jadi ada orang yang mengikuti Tuhan tanpa berbuat baik, itu bukan pengikut Tuhan. Tapi kalau ada orang yang berbuat baik tanpa mengikuti Tuhan, berbuat baik, difokuskan kepada mencari keselamatan, tidak akan menemukan keselamatan. Karena tidak mungkin kalau tanpa Tuhan. Begitu. Jadi perbuatan baik itu menyertai orang-orang percaya. Ya, menyertai orang-orang percaya sebagai kesaksian bagi orang yang sudah menerima kasih karunia. Tapi tidak semua perbuatan baik itu adalah wujud dari menyaksikan atau menghidupi kasih karunia. Nah, ini perlu juga diperhatikan. Ya. Karena ada perbuatan baik yang orang memang dari dasarnya perbuatan baik. Ada orang yang disebut dengan orang yang altruis. Ada orang yang disebut dengan orang-orang yang memang apa itu istilahnya? Memang dari dasarnya memang berbuat baik gitu. Tapi tanpa Tuhan. Artinya bukan berdasarkan ya. Jadi banyak orang-orang yang bukan Kristen pun berbuat baik. Nah, jadi itu bukan menjadi ukuran. Begitu, ya. Jadi relevansinya adalah sangat relevan karena tidak mungkin orang yang memiliki kasih karunia, beriman, mengaku percaya kepada Tuhan tanpa perbuatan baik. Maka perbuatan baik itu menjadi kesaksian bagi orang percaya sebagai murid Kristus. Mungkin itu ya. Ya, terima kasih Pak Bambang. Ya, silakan Bapak Ibu, Saudara yang lain. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya. Sudah tidak ada Bapak Ibu? Sangat jelas. Mungkin Pak Imer atau Komiming yang mau kasih pertanyaan atau tanggapan tamu-tamu kita ya. Ya, silakan Bapak-bapak mungkin ada yang mau menambahkan. Mau menambahkan silakan Pak. Itu permisi ya, shalom ya. Ya, shalom Pak Ming. Itu saya pernah baca di ayat berapa itu tentang kerjakanlah keselamatanmu, itu bagaimana maksudnya Pak? Oh, Filipi ya. Filipi. Iya, betul. Pasal 2. Ya, silakan Pak Bambang. Iya. Kalau Galatia nanti saya jawab, kalau Filipi Pak Tim aja yang jawab. Waduh, iya. Oke, ya sebenarnya ini topiknya nanti ketika eksposisi surat Filipi ya Pak Miming ya. Mau bersabar Pak? Kali ini Galatia, Efesus, Filipi. Oh, jadi masih Efesus lagi nih tahun depan Pak Miming. Masih panjang ini tahun depan ya. Ya sudah. Efesus saja 6 pasal. Iya, maaf ya. Mau sabar apa dijawab sekarang?
Dijawab Ya, sekarang aja. Dijawab Oke, sekarang aja. sekarang aja. Ya, jadi yang pertama prinsipnya itu kan soal kata, ya, soal kata walaupun bunyinya keselamatan, tapi artinya itu apa? Coba Pak Miming bedakan dengan Filipi 1 ayat 19. Ada Alkitabnya, Pak Miming boleh dilihat ya. Di situ dikatakan begini. Filipi 1 ayat yang ke-19 nanti bandingkan pasal 2 ayat 12 ya. Di situ ayat 19-nya Filipi 1 dikatakan karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Nah, yang ngomong siapa? Aku tahu, Paulus ya. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Nah, ketika Paulus tulis surat Filipi, Paulus ada di mana? Nah, gitu. Kalau belajar Alkitab, lihat pengantarnya dulu. Ternyata ini kan surat yang dikirim Paulus dari dalam penjara. Ya kan? Nah, lalu ketika Paulus dalam penjara, jemaat mendoakan Paulus supaya Paulus menerima keselamatan. Artinya apa di sini? Paulus keluar dari penjara. Nah, jadi arti keselamatanku di sini adalah dari doanya jemaat supaya Paulus itu dibebaskan dari penjara. Nah, itu arti literal secara keselamatan. Mungkin arti Yunani, kata Yunani-nya sama. Tapi konteksnya nanti yang membedakan artinya itu. Nah, sekarang bandingkan Filipi 2 ayat 12. Tidak boleh dipotong ayat 12, mesti baca terus sampai ayat yang ke-16. Nah, ayat 12 dikatakan, "Hei saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Nah, artinya apa ini? Keselamatannya. Apakah sama seperti yang dialami Paulus tadi, ya jemaat? Di situ dikatakan apa? Waktu aku hadir maupun tidak. Ilustrasi yang sederhana. Sekarang ada CCTV, jadi orang tidak bisa main-main atau males-malesan ya, kan bisa dikontrol, bisa dilihat dari jarak jauh kan. Kalau seandainya CCTV belum ada, kita mundur ke tahun-tahun ke belakang ya, di satu ruangan, biasanya kita kerja dengan bosnya atau pimpinan kita di satu ruangan. Lalu suatu saat pimpinan berkata, aku akan keluar negeri 3 minggu. Lalu karyawan berkata apa? Hore, Santai-santai. ya, santai-santai, betul, malas-malasan, banyak main gamenya sampai dibanding kerjanya. Jadi istilahnya kerja sungguh-sungguh apa sungguh-sungguh kerja itu ya. Nah, itu ketika nggak ada bosnya kan, padahal sekarang ada CCTV bisa dikontrol dari mana-mana. Nah, sekarang sama. Tadi jemaat berkata, baik Paulus, baik aku hadir maupun tidak, ya jemaat. Contoh yang sederhana, kalau saudara kebaktian, ada gembala sidangnya sama nggak ada gembala sidangnya. Ada pengaruh nggak dalam hidup kita, Bapak Ibu? Bapak gembala sama Ibu nggak ada di tempat, jadi aku bisa telat. Nah, Bu, nih Ketut asli ini senyum-senyum gitu ya. Coba lihat. Jadi Bapak gembala, Ibu gembala nggak ada di tempat, bisa telat, bahkan nggak hadir. Mungkin gitu. Tapi kalau ada, wah nggak boleh telat ini. Pasti nanti disindir di mimbar ini. Mungkin begitu, saudara-saudara. Nah, jadi sama Paulus, baik aku hadir maupun tidak, maka kamu harus tetap kerjakan keselamatan. Keselamatan yang seperti apa? Kalau bahasa Inggrisnya, terjemahan Yunaninya itu jelas memang maknanya. Tapi bahasa Indonesia sendiri sebenarnya jelas. Ayatnya apa? Nah, ayat berikutnya, ayat 14 dan seterusnya. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Terus ayat 15, supaya kamu tiada beraib, tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia sambil berpegang pada firman kehidupan. Nah, artinya apa ini? Keselamatan yang harus dikerjakan di sini bukan ketika dikerjakan akhirnya selamat, nggak dikerjakan nggak jadi selamat. Lalu besok kerjakan lagi, selamat lagi, lalu kita nggak kerjakan nggak selamat. Bukan itu artinya. Tapi artinya ini adalah tanggung jawab hidup. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh, berbantah-bantahan. Jadi melakukan dengan penuh syukur gitu ya, dengan kerelaan hati. Terus hidup tanpa aib, tanpa noda. Tunjukkan identitas kita sebagai anak Tuhan yang bercahaya di tengah angkatan yang jahat dan yang gelap ini. Nah, kalau kita hidup seperti itu, berarti sudah mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Saudara bekerja tidak telat.
Itu sudah mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Saudara Ya, ikut kelas malam ini tidak telat dan tidak bolosan. Berarti saudara sudah mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Nah, itu Ya, istilah Paulus seperti itu, Pak Miming ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan keselamatan hidup kekal itu, bukan sebenarnya. iya Pak, betul. Ya, ya. Terima kasih Pak informasinya Pak. Gitu ya, Pak Miming ya. Sudah mengerti, Oke. mengerti Pak. Ya, Mengerti. jadi Ya, seperti terima itu, kasih. Bapak Ibu. Ya, sama-sama. Silakan yang lain mau menambahkan penjelasan ini, silakan Bapak Ibu. Ya, mestinya besok ya, waktu surat Filipi, Bapak Ibu. Tidak apa-apa. Paling yang dijelaskan hari ini lupa ya, karena yang akan datang. Oke, silakan. Yang lain, Bapak Ibu. Saya Malam, Pak malam. Tim. Oh, silakan, Oh. silakan. Ya, Bu Silakan, Yusia silakan. dulu ya, habis itu Pak Sarip. Ya, oke. Ya, Bu. Saya Ya, Pak Tim. silakan. Ya. Ya, yang keselamatan kan Tuhan Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Tapi yang tertulis dalam Ibrani 9 ayat 28 itu ada kalimat, sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Ibrani 9 ayat 28, Pak. Ya. Itu maksudnya bagaimana? Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Maksudnya tidak menanggung dosa. Ya, ya. Silakan Pak Bambang. Pertanyaan Bu Yudhistia. Iya. Tadi tanya Filipi sudah jauh, ini Ibrani lebih jauh lagi. Betul. Itu kan sebenarnya kalimat kronologis yang disampaikan ya kalau kita membaca bahwa Yesus itu kan akan datang kembali, Bu Yudhistia. Iya. Yesus kan akan datang kembali. Ibu sekarang hidup ini kan menantikan Yesus ya. Iya. Iya, semua orang. Ya, dan dia nanti akan datang ya tanpa menanggung dosa karena dosanya kan sudah ditebus, sudah disalibkan, sudah dikuburkan, sudah dibuang. Sudah satu kali datang itu. Sudah. Bukan Ya. satu kali waktu disalibkan, Ya. itu menanggung dosa kita. Ya. Nah, setelah dia menebus dosa kita, lalu dosa itu dikuburkan, lalu dia bangkit dalam kekudusan tanpa menanggung dosa. Nah, pada waktu dia datang kembali pasti tanpa menanggung dosa karena sudah disalibkan dosa itu. Udah dipakukan di atas kayu salib. Jadi dia datang dengan kekudusannya untuk menjemput kita gitu. Oh, jadi Yesusnya yang sudah tidak menanggung dosa lagi. Sudah disalib kan. Iya. Dia kan sudah naik ke surga untuk datang lagi dengan kemuliaan. Oh, iya Pak. Ya, baik, Ya, makasih. terima kasih Pak. Ya, Bu Lista. Ya, makasih. Pak Syarif sekarang. Silakan Pak. Maaf, cancel. Saya nggak tanya. Oh, iya, makasih. Yang lain Bapak Ibu masih ada waktunya. Ya, silakan Bapak Ibu. Bu Astini, ada Bu yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, ada Pak Semce di situ. Silakan Pak. Ya, Bu Astini. Sudah. Oh, sudah. Apa ini tadi? Sudah tadi. Sudah jelas. Oh, sudah jelas. Puji Tuhan. Ya, makasih. Yang lain, Bapak Ibu. Bu Meta dan Bu Mailing, silakan. Ya. Pak Nahum, Pak Haryono, Pak Indrawan, Bu Lia,
Banyak ini. Bu Lisa, Pak Budi. Ada Pak Nahum? Puji Tuhan. Katanya sakit Bapak Ibu Pak Nahum, tapi bisa ikut. Luar biasa. Sudah mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar itu ya. Ada Pak Nahum yang mau ditanyakan? Enggak ada ya? Ya berarti cukup ini Bapak Ibu kelasnya. Kita akan akhiri. Enggak ada jawaban juga. Cukup, Jadi Pak. maksudnya apa ini? Cukup. Pak. Cukup. Oke. Cukup mungkin Pak Tim. Ya cukup ya Bapak Ibu. Oh, Terima kasih atas kebersamaannya. Kita sambung ya minggu depan kalau tidak ada yang bertanya. Ya Bu Astini Oke, berdoa Pak Bu Tim. untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini Engkau memberkati kami dengan firman-Mu sehingga kami dapat lebih lagi tumbuh dewasa memahami akan firman-Mu. Kau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikannya kepada kami. Terima kasih Bapa. Untuk waktu-waktu ke depan kami belajar, kami percaya bahwa Engkau senantiasa memberkati hamba-hamba-Mu dan Engkau memberkati kami yang rindu, yang haus akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima